Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan saya, Deborah Lewanwar SPD, NIM 2023 49 1060. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Matematika pada LPTK Universitas Patimura, Ambon. Saya akan melakukan video praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 10 Layanan Kesehatan SMK Negeri 6 Ambon. Selamat menyaksikan. Gurunya siap. Beri salam. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang semuanya. Silakan duduk. Iya, sebelum memulai pembelajaran kita di saat ini, Ibu minta salah satu dari antara kalian boleh membawa kita dalam doa dengan senang hati. Teman-teman Ibu Guru, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, puji dan syukur atas berkat karunia-Mu. Sekarang kami berkumpul lagi di sini. Sekarang kami berdoa, kami mau belajar ya Tuhan. Berilah roh kebijaksanaan kepada kami, supaya apa yang diberikan dapat berikan Ibu Guru bisa kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Berdoa saja. Terima kasih. Nah, sebagai informasi awal, ingin Ibu sampaikan bahwa pembelajaran kita di hari ini masih ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya. Ya Ibu. Kemarin kita masih tentang bilangan, hari ini kelanjutannya lagi masih tentang bilangan. Bedanya di materi kemarin kalau belajarnya bilangan berpangkat, hari ini kita belajar tentang bentuk. Nah, sebelum memulai Ibu ingin sekali mengetahui kesiapan Anda untuk belajar di saat ini. Apakah ada yang ngantuk? Tidak, Ibu. Emosi? Bosan? Tidak, Ibu. Atau merasa bahwa matematika itu susah? Iya, gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah, gitu ya. Dari kesan yang Anda sampaikan tadi, Ibu simpulkan bahwa Anda sudah siap untuk kita memulai pembelajaran kita di hari ini. Siap? Siap, Ibu. Oke. Sebagai tujuan pembelajaran kita di hari ini yang akan nanti kita capai, Anda bisa melihatnya di layar monitor. Ada 4 poin yang akan kita capai. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita. Yang sangat diharapkan adalah bekal Anda dalam memahami materi pada minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita belajarnya bilangan berpangkat.
Bilangan berpangkat itu merupakan bilangan prasyarat untuk bisa dapat memahami bentuk akar. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama dapat mengubah bilangan pangkat pecahan ke bentuk akar. Ini sangat jelas bahwa Anda harus punya pemahaman atau punya bekal dari pertemuan sebelumnya teristimewa untuk bilangan pangkat pecahan. Dari bilangan pangkat pecahan, bagaimana kita akan mengubah dia menjadi bentuk akar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua adalah menyederhanakan bentuk akar. Kalau mau disederhanakan, berarti yang pasti kita pahami dulu. Pahami dulu bentuk akar itu seperti apa. Baru kita dapat menyederhanakan dia. Lanjut untuk tujuan yang ketiga adalah menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ibu batasi di sini untuk tujuan yang ketiga ini, operasi yang kita nanti pelajari adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Bisa ya? Yang sangat diharapkan nanti Anda sebentar dapat memahami operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar itu seperti apa. Apakah semua jenis bentuk akar itu Anda bisa menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan untuk menyelesaikannya atau tidak? Seperti itu yang nanti akan kita capai. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sangat berkaitan dengan tujuan yang ketiga, yaitu Anda dapat memahami dan bisa menjelaskan. Itu yang diharapkan. Anda dapat menjelaskan bahwa operasi penjumlahan untuk bentuk akar ini sifatnya kayak begini. Saya bisa sederhanakan dia apabila bentuknya seperti ini. Itu berarti dalam tanda kutip bahwa tidak semua bentuk akar itu Anda bisa dapat menyederhanakannya dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita ada dalam diskusi, Ibu minta Anda tolong mengamati beberapa contoh atau masalah yang Ibu tampilkan. Aksel, layar monitor jelas? Jelas. Jelas ya, oke, terima kasih. Ada dua masalah yang Ibu tampilkan di sini. Anda diberikan kesempatan untuk mengamati, kemudian boleh bisa berpikir untuk dapat memahami. Mungkin Anda pernah temukan di SMP masalah-masalah ini. Anda bisa mengungkapkan pendapat berdasarkan pemahaman masing-masing orang. Ada dua masalah yang ditampilkan. Masalah yang pertama, ini merupakan suatu lambang. Kira-kira lambang apa ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, yang mau mana? Oke, silakan. Terima kasih. Ini adalah simbol dari akar. Ini adalah simbol dari akar. Oke. Masalah yang kedua, Ibu minta di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk dapat membaca berdasarkan pemahaman dia. Oh, kira-kira contoh yang kedua ini cara bacanya seperti apa? Kalau yang tadi contoh pertama itu merupakan simbol dari akar. Jadi kalau suatu bentuk akar bilangan itu dituliskan di dalam simbol tersebut. Itu disebut dengan bentuk akar. Oke, masalah yang kedua, silakan Anda berpikir. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyampaikan ke teman-teman cara membaca contoh yang kedua. Bentuknya seperti ini. Silakan, ada yang bisa membantu Ibu? Natalia, silakan. Akar pangkat 3 dari 8 Ibu. Iya. Yang lain bisa pahami apa yang disampaikan oleh teman Anda tadi? Bisa, Ibu. Oke, baik. Jadi masalah yang kedua tadi Ibu minta di sini teman Anda membantu untuk membaca masalahnya.
yaitu akar pangkat 3 dari 8. Masalah yang berikut, Anda diminta untuk menyelidiki bentuk akar berikut dan memberikan komentar terkait dengan 2 poin masalah yang ditampilkan di sini. Kira-kira dari poin A dan B sudah disajikan dalam bentuk akar ya, karena bilangan 3 dan 25 di dalam simbol akar. Berarti ini sudah pasti disebut bentuk akar. Tapi berdasarkan pengalaman Anda, kira-kira dari poin A dan B, apakah akar 3 itu merupakan bentuk akar dan akar dari 25 itu merupakan bentuk akar? Coba sejenak berpikir, masing-masing orang memberikan pendapat sesuai dengan pengalaman belajar. Menurut Anda, apakah akar 3 merupakan bentuk akar atau tidak? Ada yang sudah bisa menjawab? Silakan Nadine. Akar 3 merupakan bentuk akar karena hasil dari akar 3 merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan atau disederhanakan. Oke, terima kasih Nadine. Menurut Nadine bahwa akar 3 merupakan bentuk akar. Nah, Anda bisa pahami apa yang disampaikan oleh Nadine tadi, bahwa akar 3 ini merupakan bentuk akar. Boleh ya? Paham? Boleh. Kita berpindah untuk masalah yang kedua pada poin B. Apakah menurut Anda akar 25 merupakan bentuk akar atau tidak? Silakan berpikir. Dan ada yang bisa mengemukakan pendapatnya, disilakan. Menurut Anda, apakah akar 25 merupakan bentuk akar atau tidak? Ada yang sudah? Oke. Lucy, silakan Lucy. Akar 25 bukan merupakan bentuk akar karena akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. Oke, baik, terima kasih. Sangat jelas ya. Menurut Lucy, akar 25 bukan merupakan bentuk akar karena hasil dari akar pangkat 2 dari 25 itu hasilnya sama dengan 5. Oke. Demikian beberapa masalah yang Ibu sampaikan, dan dari tanggapan Anda, Ibu berpikir Anda sudah siap untuk bagaimana kita dapat menyelesaikan langkah-langkah atau soal-soal pada LKPD nanti. Jadi melalui LKPD Anda nanti berdiskusi untuk menjawab tujuan pembelajaran kita tadi. Jadi tujuan pembelajaran kita tadi ada 4 poin. Melalui LKPD Anda bisa dapat menyelesaikan contoh soal, kemudian menarik sebuah kesimpulan lewat analisis contoh soal tersebut, dan Anda dapat menemukan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, untuk menyelesaikan LKPD Anda akan dibagikan dalam kelompok masing-masing. Kelompok yang kita gunakan masih berdasarkan kelompok pada pertemuan minggu lalu. Silakan Anda duduk di dalam kelompok masing-masing.
Anda diminta untuk mencermati LKPD, memahami langkah-langkah penyelesaian yang disajikan dalam LKPD. Silakan. Langkah yang pertama Anda lakukan adalah silakan mengamati contoh soal yang ada di dalam LKPD. Tidak semua langkah penyelesaian itu terisi jawabannya. Di sini Anda diminta untuk memahami dulu langkah-langkah penyelesaian soal itu, kemudian menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan berarti Anda sudah bisa menemukan maksud dari soal yang ada di dalam LKPD itu. Tujuannya apa? Yang pertama tadi, Anda dapat mengubah bentuk pangkat pecahan ke bentuk akar. Jadi pahami dulu cara mengubahnya seperti apa. Semuanya ada di dalam LKPD. Dari bentuk pangkat pecahan dapat menghasilkan bentuk akar. Jadi dari pangkat pecahan Anda akan dapat menemukan, oh ini bentuk akarnya seperti ini. Sudah? Silakan menyelesaikan berdasarkan poin-poin pada contoh soal itu. Kemudian Anda bisa manfaatkan internet untuk mencari referensi dan juga ada bahan baca yang dapat membantu Anda untuk memahami bentuk akar. Jadi dari bentuk pangkat pecahan Anda mengubah ke bentuk akar, kemudian Anda bisa memahami, oh ini nih bentuk akarnya seperti ini. Maksud atau pengertian dari bentuk akar ini seperti ini. Satu bilangan yang memuat tanda akar, dia dikatakan bentuk akar apabila seperti apa. Kemudian ada bilangan yang di dalam tanda akar tetapi bukan merupakan bentuk akar. Jadi Anda bisa manfaatkan internet dan juga bahan baca yang sudah Ibu bagikan untuk dapat menyelesaikan LKPD tersebut. Bisa ya? Apakah Anda sudah menyelesaikan langkah-langkah pada contoh soal yang diberikan? Semua kelompok sudah? Baik. Selanjutnya Anda diminta untuk menyelesaikan latihan soal yang ada pada LKPD. Ada 2 soal, tolong diselesaikan sehingga sebentar nanti perwakilan dari 2 kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Dan teman-teman lain silakan mengamati presentasi dari teman Anda. Kalaupun ada masukan atau pertanyaan, nanti sebentar diberikan kesempatan untuk menyampaikannya. Silakan Anda menyelesaikan latihan soal yang diberikan. Waktu penyelesaiannya 15 menit. Silakan. Waktu penyelesaian latihan soal sudah selesai. Masing-masing kelompok siap untuk kita ada dalam presentasi. Presentasi nanti Ibu minta kesediaan dari kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 1 mempresentasikan soal nomor 2, sedangkan kelompok 4 akan mempresentasikan soal nomor 1. Boleh? Bisa? Kelompok yang lain silakan mengamati hasil kerja dari teman Anda. Sebentar nanti apabila ada pertanyaan atau usul saran, boleh
disampaikan nanti dalam presentasi. Kelompok 4 disilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu minta perwakilan ketua dan sekretaris untuk ada di depan. Mari silakan. Ya, terima kasih bukan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya silakan. soal kami adalah akar 32 sama dengan 16 kali 2. Jadi 16 ini adalah akar yang bisa disederhanakan dan 2 ini adalah akar yang hanya memiliki satu nilai. Jadi 32 ini kenapa 16? Karena 16 dikalikan 2 sama dengan 32. Jadi sama dengan 16 dikali akar 2. 16 ini disederhanakan menjadi 4 dan 2 sama dengan 2. Sedangkan akar 3 dari 81 sama dengan akar 3 dari 3/4. Jadi kenapa 3/4? Karena 3 dikalikan sebanyak 4 kali dan hasilnya sama dengan 3/4/3. Ya, mungkin saya hasil presentasi kelompok kami. Jika ada yang belum dipahami atau ada saran dari kelompok lain, saya persilakan. Ada yang mendapatkan hasil berbeda? Silakan. Iya, kalau tidak ada kita berikan aplaus untuk baik. Kelompok 1 silakan ketua dan sekretaris kelompok ada di depan untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Iya, teman-teman, semuanya akan mempresentasikan hasil kerja kami.
Ya, jadi 4 akar 5 dan 2 akar 5 itu mempunyai bilangan bentuk akar yaitu 5 yang sejenis, sehingga mereka digabungkan menjadi 1 dan 4 dioperasikan penjumlahan ditambah dengan 2. Maka jadilah disederhanakan menjadi 4 tambah 2 akar 5 dan 4 tambah 2 sama dengan 6, maka jadilah 6 akar 5. Dan yang soal kedua, akar 75 dikurang akar 48 sama dengan disederhanakan menjadi akar 75 menjadi akar 25 dikali 3 dan akar 48 menjadi akar 16 dikali 3. Akar 25 dan akar 25 dikali 3 sama dengan kurang dengan akar 16 dikali 3 disederhanakan lagi, dipisahkan menjadi akar 25 dikali akar 3 kurang akar 16 dikali akar 3. Akar 25 karena dapat disederhanakan menjadi 5, maka diturunkan dan bentuk akarnya tetap. Sama juga dengan akar 16 dapat disederhanakan menjadi 4 dan bentuk akar 3-nya tetap. Maka jadilah 5 akar 3 dikurang 4 akar 3. Kedua ini juga mempunyai bentuk akar yang sama yang sejenis yaitu 3, maka 5 dikurang 4 dan akar 3, 5 dikurang 4 sama dengan 1 akar 3 sama dengan akar 3 tetap. Nilainya dalam hasil kerja kami. Apakah ada pertanyaan sekarang dari teman-teman ibu? Gimana, ada pertanyaan atau tidak? Sudah jelas. Sudah jelas. Sudah itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau saran, kita berikan aplaus untuk kelompok. Ya, Anda sudah menyelesaikan latihan soal dan mempresentasikannya. Maka di sini Ibu minta bagaimana pemahaman Anda terkait dengan pembelajaran kita di hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita, bentuk akar, dan menyelesaikan soal dengan menerapkan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Ibu berikan kesempatan untuk Axel menyimpulkan apa yang Anda pahami dari pertemuan kita di hari ini. Silakan. Jadi di sini saya memahami kalau bentuk akar itu memiliki nilai atau angka dan juga koma di belakangnya itu tidak terbatas dan tidak berulang. Begitu saja. Terima kasih, berikan aplaus untuk. Ada yang lain menyimpulkan pemahaman Natalia, pemahaman Anda dari pembelajaran kita di saat ini. Silakan. Terima kasih Ibu. Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu dua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila bentuk akarnya sejenis Ibu. Iya, terima kasih, berikan aplaus untuk. Baik, dari pengalaman yang disampaikan oleh dua teman Anda, Axel dan Natalia, di sini Ibu mau menyampaikan bahwa tidak semua bilangan di dalam tanda akar itu merupakan bentuk akar. Ada bilangan yang memiliki simbol akar tetapi bukan merupakan bentuk akar. Nah, coba perhatikan dari latihan soal yang Anda sederhanakan tadi. Misalnya Ibu ambil di sini akar 16. Akar 16 dan akar 2. Akar 16 ini bukan merupakan bentuk akar. Karena akar pangkat 2 dari 16 itu hasilnya sama dengan 4. Sedangkan akar 2 ini merupakan bentuk akar. Karena hasilnya dia memiliki banyak angka di belakang koma. Seperti itu ya, Anda sudah bisa membayangkan, oh bentuk akarnya kayak gini. Oh bilangan ini walaupun dia memiliki simbol akar, tapi dia bukan merupakan bentuk akar. Nah selanjutnya itu tentang bentuk akar. Di sini juga Ibu mau sampaikan
ingatkan bahwa dari tujuan pembelajaran kita yang pertama mengubah bentuk pangkat pecahan ke bentuk akar. Jadi Ibu ambil di sini misalnya 3 pangkat 4 per 3. 3 pangkat bilangan pecahan. Seperti itu ya. Jadi 3 pangkat 4 per 3 kita akan ubah dia menjadi bentuk akar. Hasilnya sama dengan akar dari 3 dipangkatkan 4. Kemudian ini akar pangkat 3. Jadi dari bilangan berpangkat pecahan kita bisa bawakan dia ke bentuk akar. Dan sebaliknya dari bentuk akar kita bisa ubah dia ke bentuk pangkat pecahan. Selanjutnya yang terakhir Ibu mau sampaikan kapan kita bisa menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan menurut Natalia tadi dia akan berlaku untuk bentuk akar yang sejenis, yang sama. Jadi bilangan yang di dalam tanda akar itu dia sama dulu, baru bisa diselesaikan. Kalau tidak sama, tidak sejenis, berarti kita bisa selesaikan. Seperti itu ya? Ya, Ibu ambil contoh misalnya O4 akar 5 ditambah dengan 2 akar 5 seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1. Ini bilangan di dalam tanda akar ini dia sejenis. Berarti kita tinggal menjumlahkan dia. Bisa? Jadi 4 tambah 2, 4 ditambah 2 akar 5. Karena dia sejenis, kita cukup tulis akar 5. Hasilnya sama dengan 6 akar 5. Dan seterusnya. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan ini dia berlaku untuk bentuk akar yang sejenis. Boleh ya? Dan yang terakhir, Ibu ingatkan bahwa untuk menyederhanakan bentuk akar, misalnya akar 32, kita akan sederhanakan dia dengan cara menentukan dua bilangan. Bilangan yang pertama ini bukan merupakan bentuk akar. Bilangan yang pertama bukan merupakan bentuk akar, kemudian dikalikan dengan bentuk akar. Jadi kalau 32, selain 16 kali 2, berapa kali berapa hasilnya juga sama dengan 32. Coba isi berapa kali berapa dapat 32 juga. 8 kali 4. Oke, Ibu taruh 8 dikali 4. 8 kali 4. 8 ini masih bisa disederhanakan lagi. Bisa paham? 8 masih bisa disederhanakan. Oh, 8 ini nanti 4 dikali dengan 2. Bisa ya? Karena sederhana berarti kita bawa ke yang terkecil. Bisa paham? Maka dari itu kelompok 4 menentukan bahwa akar 32 itu sama dengan 16 dikali 2. 16 ini bukan merupakan bentuk akar dan 2 ini merupakan bentuk akar. Akar dari 16 itu sama dengan 4 dan 2 ini dia tetap sehingga ditulis 4 akar 2. Demikian kesimpulan kita di hari ini. Anda dapat memahami bagaimana menyederhanakan bentuk pangkat pecahan ke bentuk akar, kemudian dapat memahami bagaimana menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Bisa ya? Oke. Kalau sudah paham apa yang kita sampaikan, nanti Ibu bagikan refleksi Anda. Bagaimana refleksi Anda dalam pembelajaran kita di saat ini? Linknya nanti Ibu sampaikan lewat grup WA. Anda boleh kembali ke tempat semula karena kita akan menyelesaikan post test. Disilakan. Iya, kita akan ada dalam tes terakhir pada proses pembelajaran kita di hari ini. Ibu
siapkan di sini satu soal dengan 3 poin. Anda diberikan kesempatan 30 menit untuk menyelesaikan tes akhir. Silakan diselesaikan, masing-masing orang menyelesaikannya sendiri. Iya, perhatikan sebelum Anda menyelesaikan soal, baca dulu petunjuk. Ada petunjuk umum dan ada petunjuk khusus. Petunjuk umum bacalah dengan teliti soal-soal sebelum Anda menjawabnya. Yang kedua, tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan mengerjakan soal dengan menggunakan pensil atau spidol. Petunjuk yang paling khusus, terutama Anda harus menyelesaikan soal dengan tepat dan benar. Tidak diperbolehkan kerjasama dalam tes ini. Dan hal yang penting lagi, jangan lupa menulis nama. Ya, waktu penyelesaian tes selesai, silakan Anda mengumpulkan hasil Anda di depan. Silakan. Ya, anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita di hari ini. Dan untuk mengakhiri pertemuan di hari ini, Ibu minta kesediaan dari salah satu di antara kalian membawa kita dalam doa. Disilakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pilihan bagi kami Bapa dari pagi sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, selesai sudah Bapak ini, Tuhan memberkati guru yang sudah terlalu mengajar ya Bapak. Berikanlah pengajaran itu masuk ke dalam pemikiran kami kepada selamanya Tuhan. Tuhan dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Demikian pertemuan kita di hari ini. Gurunya siap. Bisa.